Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman karunia Allah terbesar bagi kita. Mari kita jaga kemurniannya. Di antaranya jangan bekerja sama dengan jin. Jangan menjadi wali-wali jin. Jangan percaya kepada wali-wali jin, jangan minta tolong kepada wali-wali jin. Nah, di antara wali-wali jin itu adalah seseorang yang profesinya disebut oleh Nabi sebagai arraf. Bahasa kitanya lebih kurang orang yang bertenung atau jamak juga disebut dengan orang pintar. Nah, kita bicarakan tiga hal. Yang pertama, definisinya atau pengertiannya, lalu kemudian kenapa dia bisa bertenung. Yang ketiga, bagaimana petunjuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan minta tolong kepada wali jin yang bernama Arraf ini. Ulama mendefinisikan Arraf adalah mayyadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimatin yastadilluna biha 'anil masruq aw makanid dhallah. Orang yang mengklaim, mengaku bisa mengetahui berbagai perkara, karena disebut dengan orang pintar. Tapi untuk mengatur perkara itu, mereka terlebih dahulu melakukan aktivitas pendahuluan. Yang dengan itu, mereka kemudian tahu kemana benda yang dicuri atau di mana orang yang tersesat, baik tersesat di hutan dan seterusnya. Apa saja aktivitas pendahuluannya macam-macam. Ada yang membuka cincinnya, lalu memutarnya, lalu dia kemudian pingsan. Begitu siuman, berubah suaranya, lalu kemudian dia memberitakan, barang yang hilang ini sudah dibawa ke arah timur 3 kilo. Barang yang hilang ini disimpan di sini. Barang yang hilang ini sudah dijual dan seterusnya. Ada juga yang menyusun ranting-ranting atau lidi dengan formasi tertentu. Lalu dia kemudian tahu sana arahnya, sana arahnya. Ada juga yang meracik jeruk dengan jenis tertentu, lalu kemudian ditaruh di mangkok yang sudah diisi air. Di situ dia kemudian mesti melihat televisi, ya, seperti melihat televisi. Di sana bendanya, di sana orangnya. Pakai baju ini dia sekarang. Tapi ada juga yang cukup menipu, yaitu dengan mengikat Al-Quran yang terlebih dahulu nama orang yang dicurigai mencurinya itu ditaruh di tengahnya di tulisan waliyatalattaf yang ada di surah Al-Kahfi. Lalu kemudian Quran itu diikat, dipegang oleh 2 orang laki-laki, lalu dia membaca surah Yasin. Manakala Quran itu berputar, berarti yang ada namanya di dalam Quran itu itulah yang mencuri, dan seterusnya. Nah, sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aktivitas-aktivitas pendahuluan itu adalah interaksi orang tersebut dengan jin yang akan memberikan bantuan. Nah, bagaimana kemudian orang itu tahu? Nah, orang itu tahu karena dibantu oleh jin. Perlu kita tahu, jin itu sama dengan manusia dalam berbagai sisi, tapi ada perbedaannya. Di antara perbedaannya adalah jin itu dia mutasifun bisur'atul intiqal, kata para ulama, cepat sekali geraknya. Kalau sahabat-sahabat seiman membaca bagaimana dahulu Nabi Sulaiman, ya, itu mengetahui tempat Ratu Balqis setelah diberitahu oleh burung hudhud. Lalu kemudian Nabi Sulaiman menginginkan agar singgasana Ratu Bilqis itu kemudian dipindahkan. Itu jaraknya lebih dari 1000 kilo dari Yaman ke Palestina. Nah, salah satu yang menawarkan diri adalah jin Ifrit. Qala Ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya bisa mendatangkan sehingga sana Ratu Bilqis itu, kamu sekarang duduk, sebelum tegak itu kemudian sudah sampai. Berarti sangat cepat gerakan jin itu. Jadi kalau ada kemudian orang yang kehilangan, lalu kemudian sang arraf, paranormal itu orang pintar itu melakukan aktivitas bakar monyet dan segala macam, itu segera datang kepala-kepala suku jin itu. Lalu kemudian dia beritahu kepada anak buahnya, ada si anu yang kehilangan, si anu yang kehilangan. Nah, jin itu tentu dia kemudian cepat sekali geraknya, lalu syaitan-syaitan itu kemudian hidupnya itu diatur di bawah komandonya, di bawah rajanya, yaitu
yaitu iblis laknatullah alaih, maka akan segera diketahui. Tapi tentu saja, nah, sebagian sebelum kata Nabi akan dibumbui dengan kebohongan, maka pasti tidak semuanya benar. Ada yang benar, tapi ada yang tidak benar. Tapi yang jelas kemudian banyak kita yang menjadi jatuh berprasangka buruk kepada seseorang, karena kadang-kadang 3 orang yang didatangi, 3 orang pula pendapatnya. Yang ini mengatakan sudah dijual, yang ini mengatakan ke utara dibawa, yang ini mengatakan masih disimpan. Akhirnya Masya Allah kita semakin kacau. Nah, dalam hal ini Nabi kemudian mengatakan, man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatan arba'ina lailatan. Siapa yang datang kepada paranormal, pada tukang tenung itu, bertanya tentang sesuatu, tidak terima amalnya 40 hari, salat 40 malam. Tapi kalau dia yakin, fasaddaqa bima yaqul faqad kafara. Orang yang yakin, percaya dengan dengan tukang tenung, dengan orang pintar itu, kata Nabi, dia sudah menjadi kafir. Kufrun duna kufrin, dosa besar, kata para ulama. Jaga kemudian iman kita, jangan jadi arraf atau tukang tenung, dan jangan percaya kepada mereka, jangan minta bantuan kepada mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seiman yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya John Pamil mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menjadi insan-insan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.